Berbicara tentang etika ataupun adab, salah satu kualitas manusia ataupun core value terpancar dari kualitas sikapnya, etikanya, dan moral pribadi seseorang. Dengan melakukan hal-hal yang mulia, membentuk juga karakter mulia ataupun akhlakul karimah. Karakter mulia ini mendorong kesuksesan di masa yang akan datang, baik unsur duniawi maupun ukhrawi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberi tugas ataupun salah satu risalah kenabiannya adalah untuk memupuk dan menyempurnakan akhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Di sini dalam secara ilmu nahwu itu ada kalimat innama. Innama ini menunjukkan makna lil hasri, yang bermakna ringkas ataupun memiliki kekhususan, bahwa tugas utama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mampu mengajak dan membawa umat manusia menuju peradaban yang unggul. Melihat konteks dulu bahwa kondisi Jazirah Arab khususnya di Mekah dulu sedang mengalami namanya fase jahiliyah. Fase jahiliyah di mana fase kegelapan. Kenapa bisa dikatakan fase-fase kegelapan? Padahal dulu di Jazirah Arab, khususnya di Mekah itu sangat kental dengan sastra. Bahkan sastra yang terbaik itu digantungkan di Ka'bah dengan syair-syair yang terbaiknya, karya sastra terbaiknya. Namun maksud dan konteks jahiliyah di sini adalah di praktik keagamaan. Salah satunya praktik keagamannya seperti apa? Satu adalah tentu kita mengetahui bersama bahwa dulu sangat kental dengan animisme dan dinamismenya, dengan menyembah patung, percaya pada roh-roh nenek moyang, dan keagamaan yang keliru. Padahal di saat yang sama juga ada ajaran namanya ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang disebut ajaran Hanifiyah. Seperti ada ya dalam Al-Quran, hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada faktanya dulu di praktik keagamaan umat orang-orang Arab, Jazirah Arab, yaitu adalah adanya praktik namanya tatayur. Tatayur itu adalah kebiasaan orang Arab ataupun ketika hendak berpergian jauh, kalau menentukan nasib baik ataupun buruk itu dengan cara ganggu sarang burung. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan itu bermakna sinyal baik. Namun apabila burung itu terbang ke kiri itu bermakna sinyal buruk. Kebiasaan ini keliru dan dilarang dalam Islam karena menggantungkan takdir melalui terbang burung. Nah, dari hal ini itu sangat terlihat bahwa praktik keagamaan dulu keliru. Maka dianggapnya itu adalah fase jahiliyah. Kemudian ada praktik-praktik lain ataupun praktik kemasyarakatan ataupun kebudayaan yang bertentangan dengan norma ataupun etika universal manusia. Contoh, dulu di tradisi bangsa Arab, ini zaman jahiliyah, kalau punya anak bayi perempuan itu tidak diinginkan, maka ada praktik mengubur bayi wanita secara hidup-hidup. Karena terlahir perempuan itu dianggapnya pembawa sial. Kemudian adanya praktik perbudak. Artinya manusia tidak dianggap manusia seutuhnya. Manusia dipersamakan dengan benda ataupun barang dagangan. Bisa diperjualbelikan. Dapat ditukar dengan nominal uang. Kalau dulu dinar dan dirham. Tentu ini melanggar hak esensial yaitu kemerdekaan atas diri sendiri. Itu melanggar norma-norma universal dan juga tentu melanggar asas utama agama Islam, yaitu kemerdekaan bagi dirinya sendiri. Kemudian adanya praktik hukum rimba. Maksudnya apa? Praktik hukum rimba itu adalah siapa yang kuat itu dia yang berkuasa.
keberpengaruhan itu atau keberpengaruhan secara politis maupun keberpengaruhan secara ekonomi ataupun jabatan di masyarakat dulu itu berdasarkan kekuasaan dia. Dia yang kuat ya, dia juga yang bahkan menguasai, dia juga yang bisa memberikan perintah. Artinya mohon maaf itu potensi untuk menindas masyarakat kecil lah, yang tidak punya keturunan, berasal dari keturunan yang baik ataupun yang terhormat, ya selamanya potensi akan menjadi budak ataupun dianggapnya inlander lah, kelas bawah. Kemudian ada juga praktik bahwa siapa yang berketurunan mulia maka ia yang bernilai. Artinya tolak ukur strata masyarakat berdasar kekuatan ataupun keberanian, harta dan keturunan. Adanya strata sosial yang tidak adil, si kaya dan si miskin. Tentu praktik ini juga sekarang sedang marak dan terjadi kejomplangan lah. Kejomplangan, ada gap si kaya dan si miskin. Ini praktik-praktik kemasyarakatan dulu di masa jahiliyah. Juga ada yang praktik riba dalam ekonomi. Praktik riba itu adalah praktik yang riba juga banyak jenisnya. Salah satunya adalah riba fuduli. Riba fuduli itu adalah menambah nilai tambah di atas harga seharusnya. Contoh semisalnya praktik melebihkan bayaran ketika memberikan hutang kepada orang lain. Contoh berhutang 10 juta maka harus mengembalikannya 11 atau 12 juta. Tapi itu dengan paksaan. Kemudian ada juga ini yang diabadikan dalam surat Al-Mutaffifin. Praktik mengurangi timbangan pada saat perdagangan untuk mengambil keuntungan lebih dan merugikan pembeli. Di sini sangat lihat bahwa Islam pun sangat memerhatikan hak konsumen. Konsumen harus dilindungi. Praktik jual beli yang benar itu dijelaskan dalam agama Islam, bahwa penjual harus untung juga, tapi pembeli juga harus dilindungi. Ini adalah titik-titik pertemuan win-win solution, bahwa harus seimbang, jangan ada merugikan salah satu pihak lainnya. Kemudian praktik tidak benar juga dulu di masa jahiliyah adalah praktik tipu muslihat dalam berdagang dengan tujuan penjualan meningkat dan tidak ada pelayanan jaminan konsumen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk memberantas ataupun mengurangi praktik-praktik negatif tersebut. Dari praktik keagamaannya, praktik kemasyarakatan ataupun kebudayaannya, ataupun praktik di ekonominya. Bukti-bukti keberhasilan Rasulullah SAW dalam memberantas hal itu, kita lihat contoh keberhasilan dalam bidang agama. Adanya Fathul Makkah. Fathul Makkah itu situasinya adalah bahwa Rasulullah SAW sedang berhaji dari Madinah dengan bertujuan bukan ingin menaklukkan kota Makkah, bukan untuk menundukkan warga Makkah, tapi murni adalah untuk ibadah haji. Namun dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, menunjukkan kekuasaannya, sehingga mayoritas Makkah, warga Makkah itu masuk Islam secara sukarela. Itu termaktub dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian bahwa Rasulullah SAW berupaya untuk memerdekakan budak-budak. Contohnya Bilal bin Rabah. Keberhasilan Rasulullah SAW yang berupaya adalah menghilangkan stigma si budak dan memberikan hak-hak kemanusiaan secara penuh. Artinya tidak boleh ada strata sosial, melainkan dengan kadar ketakwaannya, sehingga sangat menerapkan egaliter. Kemudian bahwa Rasulullah SAW pun berupaya untuk menerapkan sistem keadilan dalam berdagang ataupun berekonomi. Buktinya adalah kejujuran, asas kepercayaan, bahwa Rasulullah SAW tidak menerapkan yang penting untung,
tetapi penjual untung, konsumen pun terlindungi. Kemudian tidak ada pengurangan timbangan, kemudian tidak ada sistem goror ataupun timu muslihat, melainkan murni keuntungan bagi kedua belah pihak. Contohnya sahabat adalah penerapan hal itu adalah Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat lain yang ikut juga berniaga. Metodologis Rasulullah SAW ini termaktub di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum buta huruf. Maksudnya adalah dulu adalah warga Mekah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan 4 hal. Satu adalah yatlu alaihim ayatih, membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada kaum Mekah dulu. Wa yuzakkihim, kemudian menyucikan jiwa mereka, tazkiyatun nafs. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Tahap keempat adalah wal hikmah, adalah hikmah atau sunnah baginda Rasulullah SAW, karena sesungguhnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini menjadi metodologis pendidikan, metodologis gimana caranya kita untuk guidance dari jalan yang sesat sekalipun ataupun jalan yang salah untuk menuju jalan yang benar. Tahap pertama adalah kita harus mempelajari ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Quran ini bersumber nilai-nilai yang baik yang bisa memberikan sentuhan-sentuhan positif pada hati kita, pada akal kita, dan tindakan kita. Membaca Al-Quran itu menjadi penerang untuk petunjuk juga dalam menjalani kehidupan. Membaca Al-Quran itu menjadi kunci, karena kita tidak bisa lepas dari Al-Quran, karena memang itu jadi sumber rujukan kita dan sumber panduan kita. Yang kedua adalah tetap kita mesti harus adalah menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita dari apa? Satu, dari ajaran-ajaran yang sesat, dari cara berpikir yang sesat, akidah yang sesat. Kemudian kita juga mesti menyucikan dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak-akhlak tercela, akhlakul mazmumah. Kemudian dari menyucikan hati kita itu bisa juga melalui dengan, tentu kalau metode sekarang adalah melalui dengan doa, melalui dengan zikir-zikir, melalui dengan bacaan-bacaan doa, sholawat dan lain sebagainya. Karena tujuan hati kita itu masalahnya batin, tentu harus dibimbing, harus ada guru untuk bagaimana cara kita menyucikan hati kita. Secara tidak langsung hati kita itu memang potensi awalnya itu kotor. Kalau bahasa Al-Quran yang lain, hati kita didesain kita itu zalumang jahula, sangat berpotensi zalim dan sangat berpotensi sangat bodoh sekali. Maka penting juga untuk proses menyucikan hati, menyucikan jiwa. Yang ketiga, metodologi ketiga atau tahapan ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba, mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa mengetahui ilmu-ilmunya para ulama kalau kita tidak belajar ataupun tidak mengaji. Mengaji ini memang sesuatu yang wajib, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Mesti ada guru yang membimbing, karena potensi kalau tidak ada guru itu kekeliruan yang double. Artinya kita tidak punya guru, kemudian kita mencari sendiri tanpa adanya validasi dan verifikasi dari orang yang benar, tanpa orang yang berkompeten. Nah, dari hal ini kenapa ada keistimewaan dalam agama Islam itu adalah sanad. Kata Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad-din, bahwa sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak karena sanad, maka orang itu akan bebas berbicara apapun tanpa aturan, akan berasumsi dengan sendirinya.
Karena Islam itu adalah agama yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka aturan ataupun cara bermainnya pun harus berdasarkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-hikmah. Hikmah itu adalah wisdom, ataupun kalau di tafsir-tafsir hikmah itu dimaksudkan adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang tembus pada hati dan itu berbuah pada akhlak. Itu adalah hikmah. Dari 4 metodologi tersebut, dari 4 tahapan tersebut, Rasulullah SAW mengenalkan Al-Quran, mengenalkan cara menyucikan hati, mengenalkan ilmu-ilmu keagamaan, baik itu dari sisi syariatnya, hakikatnya, kemudian thariqahnya, tasawufnya, bahwa Rasulullah pun mengajarkan. Tapi dulu belum ada terminologi hal itu, tapi ilmunya sudah ada, praktiknya sudah ada. Kemudian metode keempat atau tahapan keempat adalah al-hikmah. Dari hal itu, bangsa Arab dari masa jahiliyah ataupun masa kegelapan menuju bangsa yang penuh dengan cahaya, penuh dengan keilmuan, penuh dengan peradaban. Minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya. Hal tersebut itu ada namanya dari 4 tahapan tersebut tetap ada satu skema yang paling utama. Itu adalah metode pembiasaan. Jadi dari baca Quran, dari menyucikan hati, dari mempelajari ilmu agama, dan terakhir adalah melaksanakan ataupun mengamalkan ilmu agama tersebut, harus melalui proses-proses yang memang panjang. Karena Rasulullah SAW pun berdakwah secara tahun itu hampir 23 tahun prosesnya. Hal ini itu menjadi kesadaran kita bahwa untuk mempelajari ilmu agama itu perlu kesabaran, perlu proses, perlu adanya upaya jerih payah dari kita sendiri. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk memahami dan membimbing, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, memberikan hidayah taufiknya untuk senantiasa terus berproses dan berprogres menuju jalan yang benar dan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang praktik-praktik jahiliyah sekarang pun masih berlaku secara praktis, meskipun kita bukan zamannya di zaman jahiliyah. Praktik praktik perbudakan masih juga berlaku meskipun dengan sistem yang lain. Kemudian praktik ingin untung sendiri tapi merugikan konsumen. Kemudian praktik mengubur ataupun membuang bayi yang tidak berdosa, kita sering lihat. Dan semoga kita semua diberikan pertolongan untuk terhindar dari hal-hal yang negatif. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.